Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan inilah hidup kita dibangun dan dikuatkan. Iman kita diteguhkan. Karena firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun kita, menerangi setiap langkah hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan yang juga yang akan senantiasa menolong kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita, Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya. Dan kita bisa menangkap, mengerti, dan melakukannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia, rahmat, dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, dan bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami semua dan nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupinya, melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Coba dikasih Tuhan. 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Ya, 5.000 ya laki-laki dewasa kumpul di sana. Banyak loh 5.000. Nah, tetapi pada waktu itu mereka tidak ada persediaan makan untuk diberikan kepada orang banyak itu. Yesus dan murid-muridnya tidak ada persediaan untuk makan orang sebanyak itu. Tetapi ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi murid-murid berkata, apa gunanya? Ya, apa bisa mencukupi untuk memberi makan sebanyak orang itu? Cuma 5 roti dan 2 ikan. Mana mungkin? Apalah artinya ini gitu loh. Gak masuk akal. Tetapi ya, perhatikan. Ketika yang sedikit itu ya diserahkan kepada Yesus, apa yang terjadi? Yesus perintahkan semua orang duduk ya. Di sana banyak rerumputan, mereka duduk di sana. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikan. Terus dibagi-bagi, terus makin banyak. Terus gak habis-habis saudara. Ya, yang tadinya 5 itu gak habis-habis. 5.000 orang lebih makan semua. Begitu juga dengan ikannya, dibagi-bagi, nggak habis-habis. Ya, 2 ikan itu bisa mencukupi 5.000 orang lebih. Mereka makan sampai kenyang. Bahkan lebih lagi, saudara baca lanjutannya ya. Sisanya Tuhan perintahkan dikumpulkan. Ya, jangan ada yang terbuang. Berapa sisanya? 12 bakul. Luar biasa ini. Cuma dikasih Tuhan. Mungkin di mata kita, yang ada pada kita nggak seberapa. Tetapi yang sedikit itu, yang kecil itu, ketika kita merelakan, melepaskannya dan menyerahkannya kepada Tuhan, ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, terjadi bukan hanya pelipat gandaan, multiplikasi luar biasa. Bukannya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bayangkan, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang lebih.
Ini luar biasa. Terjadi pelipat gandaan luar biasa. Di tangan Tuhan, apa yang kelihatan sepele di tangan kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Apa yang ada padamu saat ini? Bawa kepada Tuhan. Mungkin, maaf, kita mau datang ke gereja beribadah. Aduh, duitku cuma sedikit untuk persembahan. Tuhan bukan membeda-bedakan persembahan orang. Ibaratnya 5 roti 2 ikan dari seorang anak loh itu. Itu di tangan Tuhan menjadi luar biasa. Ya, anak itu mau merelakan, anak itu mau melepaskannya. Kalau digenggam sama anak itu terus nggak diserahkan, tidak terjadi apa-apa. Semua orang masih lapar. Tetapi ketika diserahkan kepada Tuhan, terjadi mujizat dan banyak orang itu makan semua sampai kenyang. Cuma dikasih Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan ya, sekecil apapun yang kita punya, ketika kita serahkan ke tangan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Karena itu, sekali lagi, ketika kita menyadari keterbatasan kita, ingatlah ada Tuhan. Yang kecil di tangan kita, ketika kita serahkan kepada Tuhan, menjadi luar biasa. Terjadi multiplikasi. Ya, termasuk sekali lagi saya bilang tadi, ibadah uangku cuma kecil, tidak masalah. Kerjakan itu, lakukan asalkan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya. Ya, dengan ikhlas. Dan lihatlah bagaimana Tuhan berperkara. Cuma dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang sungguh berkuasa. Tuhan yang sungguh sanggup melakukan mujizat. Dulu terjadi seperti itu. Ya, kita percaya di masa sekarang kita punya Tuhan yang sama. Ya, kuasanya juga tetap sama. Dia bisa melakukan banyak mujizat dalam hidup kita. Kuncinya apa? Yang pertama, memiliki keikhlasan. Ya, memberikan apa yang ada pada kita. Mungkin kecil, tidak masalah. Kuncinya apa? Percaya. Ya, di tangan Tuhan kita akan melihat kuasa dan mujizat yang terjadi. Jangan batasi akan kuasa Tuhan. Jangan batasi cara Tuhan. Ya, seringkali cara-cara yang tidak masuk akal, Dia sanggup mengerjakannya. Ingatlah, sanggup mengalami itu. Kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jangan curi kemuliaan. Ya, sekali lagi seperti anak tadi ya. Yang kecil, yang tidak seberapa, diikhlaskan, diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya terjadi mujizat yang dahsyat. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, satu pelajaran berharga bagi kami. Seringkali kami mengeluh karena keadaan kami, kekurangan, keterbatasan kami. Tetapi kami belajar hari ini dengan apa yang kecil, cuma 5 roti dan 2 ikan. Dari seorang anak, ketika diserahkan kepadamu, di tanganmu itu sanggup memberi makan 5.000 orang lebih. Dan kami percaya apa yang kecil dari kami ketika kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Dan menyerahkan di hadapanmu akan terjadi multiplikasi. Perkara besar terjadi. Karena kami percaya Engkau berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa hari ini tuntun kami, sertai kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita. Berkat-berkat-Mu juga menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Ingat kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin.